Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana kebiasaan sehari-hari kita memengaruhi kesehatan seiring bertambahnya usia? Bayangkan bangun suatu pagi dengan rasa sakit yang sudah tidak asing lagi di lutut, lalu menyadari bahwa mungkin tubuh Anda tidak lagi bekerja seperti dulu. Hal ini pernah terjadi pada kakek, dan pengalamannya dalam belajar menyesuaikan rutinitas jalan kakinya yang dicintainya dengan tubuh yang menua benar-benar menarik. Bergabunglah dengan kami saat kami menggali apa yang ia pelajari selama konsultasi medisnya dan membahas dua aspek penting untuk menjaga kesehatan setelah usia 70 tahun, nyeri lutut dan pentingnya pergi ke dokter. Suatu pagi, kakek kembali merasakan sakit di lututnya, sehingga ia memutuskan untuk membatalkan jalan pagi dan pulang untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, ia duduk di sofa, memijat lututnya, dan bertanya pelan, "Apakah aku benar-benar menua? Tubuhku tidak lagi seperti dulu." Mengetahui ketidaknyamanannya, putranya segera membawanya ke dokter untuk pemeriksaan. Setelah memeriksa kasus kakek dengan cermat, dokter menjelaskan bahwa seiring waktu, tulang rawan pada sendi secara bertahap mengalami keausan. Berjalan dalam waktu lama dapat memberikan tekanan pada lutut, sehingga tidak disarankan untuk melakukannya secara berlebihan. Kakek tampak bingung dan bertanya, "Saya terbiasa berjalan setiap hari. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Dokter tersenyum dan berkata dengan tenang, "Anda tidak perlu berhenti berjalan sepenuhnya. Cukup lakukan dengan moderasi." Selain itu, ada dua aspek tambahan yang sangat penting untuk kesehatan Anda setelah usia 70 tahun. Pertama, penting untuk menerima proses penuaan. Memahami bahwa faktor biologi seperti genetika dan penurunan sistem kekebalan tubuh memengaruhi penuaan dapat membantu kita memahami perubahan dalam tubuh kita dengan lebih baik. Pemahaman ini dapat meningkatkan penerimaan dan mengurangi ketakutan akan penuaan. Pemeriksaan medis secara berkala dan tindakan pencegahan sangatlah penting karena memungkinkan kita mendeteksi potensi masalah kesehatan sebelum menjadi serius. Misalnya, pemeriksaan rutin dapat mendeteksi masalah seperti hipertensi atau kadar kolesterol tinggi, yang dapat dikelola lebih efektif jika diidentifikasi sejak dini. Tindakan pencegahan, seperti vaksinasi dan penerapan praktik sehat, dapat membantu mencegah atau menunda timbulnya penyakit. Faktor penting lainnya adalah pengelolaan penyakit kronis. Seiring waktu, kondisi seperti diabetes, artritis, dan penyakit jantung dapat menjadi lebih kompleks untuk dikendalikan. Perawatan medis yang berkelanjutan dan pemantauan yang rutin sangat penting untuk menjaga kondisi ini tetap terkendali, mencegah komplikasi, dan mempertahankan kualitas hidup yang baik. Kunjungan rutin ke dokter, manajemen obat yang tepat, serta penyesuaian gaya hidup adalah komponen utama dari perawatan ini. Selain itu, memiliki sikap proaktif terhadap kesehatan kita dapat membawa kehidupan yang lebih dinamis dan memuaskan di usia tua. Dengan tetap terinformasi dan berkomitmen terhadap kesejahteraan kita dapat berpartisipasi lebih aktif dalam aktivitas yang kita nikmati, mempertahankan kemandirian, serta mengurangi beban bagi keluarga dan sistem perawatan kesehatan. Dalam budaya Amerika, yang sangat menghargai kemandirian dan efektivitas diri, merawat kesehatan diri sendiri sejalan dengan nilai-nilai ini. Hal ini memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang tepat terkait kesejahteraan mereka, sehingga menjamin kehidupan yang lebih sehat, lebih panjang, dan lebih memuaskan. Pendekatan proaktif terhadap kesejahteraan ini tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga memiliki dampak positif pada keluarga dan masyarakat. Dengan fokus pada kesehatan kita seiring bertambahnya usia, kita membantu menciptakan komunitas yang lebih kuat dan lebih sehat. Kedua, penting untuk memahami bagaimana pilihan gaya hidup kita memengaruhi kesehatan. Menyadari pentingnya keputusan-keputusan ini dalam hasil kesehatan sangatlah krusial, terutama dalam budaya Amerika, di mana konsumsi makanan cepat saji dan kebiasaan hidup yang tidak aktif sangat umum. Kurangnya tidur, kurangnya olahraga, dan pola makan yang tidak seimbang memiliki dampak besar terhadap penurunan kondisi fisik. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, bahkan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Ketika seseorang tidak mendapatkan tidur yang cukup, tubuh mereka tidak dapat memperbaiki dan memperbarui dirinya dengan baik, yang mengakibatkan sistem kekebalan yang lebih lemah dan peningkatan risiko penyakit. Melakukan aktivitas fisik secara rutin sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, memperkuat otot, dan mempertahankan tingkat energi yang baik.
Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan melemahnya tubuh dan meningkatkan risiko penyakit. Selain itu, pola makan yang buruk, yang tinggi makanan cepat saji dan produk olahan, seringkali tidak menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk fungsi optimal tubuh. Makanan ini biasanya mengandung kadar gula, lemak, dan garam yang tinggi, yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan berbagai masalah kesehatan. Pola makan seimbang, yang mencakup buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak, menyediakan vitamin dan mineral esensial untuk mendukung fungsi tubuh dan mencegah penyakit. Mendorong kebiasaan sehat sejak kecil sangatlah penting, karena praktik yang diterapkan sejak usia dini seringkali bertahan sepanjang hidup. Anak-anak yang tumbuh dengan pola makan sehat, rutin berolahraga, dan mendapatkan tidur yang cukup memiliki kemungkinan lebih besar untuk melanjutkan kebiasaan ini hingga dewasa. Mengadopsi kebiasaan baik sejak dini membantu mencegah penyakit terkait gaya hidup dan mendorong umur yang lebih panjang. Selain itu, memperhatikan aspek-aspek gaya hidup ini dapat membantu mengurangi biaya perawatan kesehatan dalam jangka panjang. Mengadopsi gaya hidup sehat sebagai langkah pencegahan dapat mengurangi kebutuhan akan perawatan medis, yang seringkali mahal dan dapat membebani sistem kesehatan. Singkatnya, pentingnya keputusan gaya hidup terhadap hasil kesehatan tidak boleh diremehkan. Mendorong pola makan seimbang, olahraga teratur, dan tidur yang cukup sejak masa kanak-kanak dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif dari penuaan dan mengarah pada kehidupan yang lebih sehat dan memuaskan. Bagi masyarakat Amerika, menerapkan kebiasaan sehat sangat penting untuk melawan prevalensi makanan cepat saji dan gaya hidup yang tidak aktif. Selain itu, kesejahteraan emosional para lansia juga memiliki peran yang sangat penting. Kesehatan mental tidak boleh diabaikan, terutama dalam masyarakat yang sangat menghargai kemandirian. Meskipun kemandirian adalah hal yang positif, hal ini dapat menyebabkan isolasi, terutama di kalangan lansia. Isolasi ini dapat memicu perasaan kesepian dan depresi, yang secara signifikan dapat berdampak pada kesehatan mental maupun fisik. Dalam budaya Amerika Serikat, yang sangat menghargai kemandirian pribadi, kebutuhan emosional seseorang, terutama para lansia, terkadang bisa terabaikan. Namun, interaksi sosial sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Studi telah menunjukkan bahwa mereka yang memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik dan umur yang lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang hidup sendiri. Kesepian dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti penyakit jantung, melemahnya sistem kekebalan tubuh, dan bahkan penurunan fungsi kognitif. Depresi yang tidak ditangani juga bisa sangat merugikan, menyebabkan penurunan kualitas hidup dan peningkatan angka kematian. Oleh karena itu, penting untuk membangun komunitas dan jaringan dukungan yang dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis yang dibutuhkan oleh para lansia. Jaringan ini sangat penting untuk kesejahteraan mereka karena memberikan kebersamaan, mengurangi perasaan kesepian, dan menciptakan rasa memiliki. Interaksi sosial yang teratur dapat menjaga pikiran tetap tajam dan aktif, sehingga mengurangi risiko gangguan kesehatan mental. Selain itu, jaringan dukungan ini dapat mendeteksi tanda-tanda awal ketidakstabilan psikologis dan memberikan intervensi tepat waktu. Dengan mendorong hubungan sosial yang kuat dan berfokus pada kesehatan mental, kita dapat meningkatkan kesejahteraan lansia secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga memperkuat komunitas secara keseluruhan. Ketika para lansia sehat dan bahagia, mereka dapat terus berkontribusi dengan kebijaksanaan dan pengalaman mereka untuk memperkaya kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Faktor ekonomi dan kesehatan juga memainkan peran penting. Kesulitan keuangan dapat menyebabkan pengabaian terhadap kesehatan, sementara penggunaan obat yang tidak tepat dapat memperburuk kondisi medis. Hal ini menegaskan pentingnya menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau serta manajemen obat yang tepat bagi lansia. Memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap perawatan kesehatan yang diperlukan tanpa menghadapi biaya yang besar sangatlah penting. Singkatnya, memahami aspek-aspek ini sangat penting untuk mengadopsi strategi yang komprehensif dalam merawat lansia. Dengan mempertimbangkan faktor biologis, gaya hidup, psikologis, dan ekonomi, kita dapat meningkatkan kualitas hidup lansia, memungkinkan mereka untuk menua dengan martabat dan kesehatan yang lebih baik. Pendekatan menyeluruh ini tidak hanya menguntungkan para lansia, tetapi juga mengurangi beban pada sistem perawatan kesehatan. Selain itu,
Penting untuk menyoroti manfaat berjalan kaki bagi lansia. Berjalan kaki adalah salah satu bentuk olahraga yang paling sederhana namun sangat efektif, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia. Manfaatnya tidak boleh diabaikan. Mari kita telusuri lebih dalam mengapa berjalan kaki sangat penting bagi lansia. Pertama, berjalan kaki memiliki dampak besar pada kesehatan kardiovaskular. Seiring bertambahnya usia, risiko terkena penyakit jantung dan tekanan darah tinggi meningkat. Berjalan kaki membantu meningkatkan detak jantung secara bertahap, sehingga memperkuat kemampuan jantung dalam memompa darah. Oleh karena itu, berjalan secara teratur dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan menjaga tekanan darah tetap stabil, menjadikannya aktivitas yang sangat penting untuk kesehatan jantung. Kedua, seiring waktu, kekuatan otot dan daya tahan tubuh cenderung menurun. Berjalan kaki adalah bentuk olahraga berdampak rendah yang secara efektif memperkuat otot-otot kaki dan punggung. Selain itu, berjalan kaki membantu pembentukan tulang dan meningkatkan kepadatan tulang, sehingga dapat mencegah osteoporosis. Dengan menjaga kekuatan otot dan kesehatan tulang, berjalan kaki memungkinkan lansia untuk mempertahankan mobilitas dan kemandiriannya lebih lama. Selain itu, berjalan kaki dapat meningkatkan sistem pencernaan. Aktivitas fisik membantu memperlancar pergerakan usus, sehingga memudahkan proses pencernaan makanan. Hal ini mengurangi risiko gangguan pencernaan yang umum terjadi pada lansia. Menjaga sistem pencernaan yang sehat sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Berjalan kaki juga mengaktifkan metabolisme dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Penguatan ini sangat penting karena membantu mencegah dan melawan penyakit. Latihan rutin seperti berjalan kaki dapat mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Dengan meningkatkan kesehatan metabolisme secara keseluruhan, berjalan kaki memungkinkan lansia untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Manfaat penting lainnya adalah peningkatan kualitas tidur. Berjalan kaki secara teratur dapat membantu mengatur ritme biologis dan meningkatkan tidur yang nyenyak. Tidur yang cukup sangat penting untuk memulihkan energi, meningkatkan daya ingat, dan menjaga keseimbangan emosional. Tidur yang berkualitas memungkinkan lansia merasa lebih segar dan siap menghadapi tantangan sehari-hari. Kesimpulannya, berjalan kaki menawarkan banyak manfaat kesehatan yang sangat penting bagi lansia. Ini meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot dan tulang, membantu pencernaan, mempercepat metabolisme, dan meningkatkan kualitas tidur. Dengan memasukkan jalan kaki secara teratur dalam rutinitas harian mereka, para lansia dapat menikmati hidup yang lebih sehat, aktif, dan mandiri. Jika kisah-kisah ini menginspirasi dan memotivasi Anda untuk bertindak, silakan tulis komentar 9. Jika tidak, tulis komentar 0. Kami sangat menghargai pendapat Anda. Terima kasih atas waktu Anda. 4. Kurangi jumlah jalan kaki dan fokuskan perhatian pada dua aktivitas ini setelah usia 70 tahun. Berjalan kaki adalah latihan sederhana namun sangat efektif, terutama bagi lansia. Manfaat yang diberikannya tidak terhitung jumlahnya. Mari kita lihat mengapa berjalan kaki sangat penting bagi orang lanjut usia. 1. Pentingnya pola makan seimbang bagi kesehatan lansia. Menjaga pola makan yang seimbang sangat penting bagi lansia karena berbagai alasan. Seiring bertambahnya usia, fungsi tubuh dan metabolisme mengalami perubahan yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi mereka. Memastikan pola makan yang tepat membantu memenuhi kebutuhan ini dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan secara keseluruhan. Pertama, protein sangat penting bagi lansia karena berperan dalam menjaga massa otot, memperbaiki jaringan, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kekurangan protein dapat menyebabkan hilangnya massa otot, kelemahan, dan sistem kekebalan yang lemah. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi lebih banyak sumber protein berkualitas tinggi, seperti ikan, ayam, telur, produk susu, dan makanan berbasis kedelai. Selain itu, vitamin dan mineral memiliki peran penting dalam nutrisi lansia. Sayuran segar, buah-buahan, dan biji-bijian utuh kaya akan nutrisi esensial yang mendukung berbagai fungsi tubuh. Misalnya, kalsium dan vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang, sementara vitamin C memperkuat sistem kekebalan tubuh.
Pola makan yang kaya akan nutrisi ini dapat mencegah kekurangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti osteoporosis dan infeksi. Lansia juga harus berhati-hati terhadap konsumsi garam, gula, dan lemak jenuh dalam makanan mereka. Konsumsi berlebihan dari bahan-bahan ini dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda menikmati video ini dan berlangganan kanal kami untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik keberlimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mengurangi konsumsi bahan-bahan yang kurang sehat ini membantu lansia mengelola kesehatan mereka dengan lebih baik dan mencegah perkembangan penyakit. Selain itu, pola makan seimbang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nutrisi yang baik menjaga tingkat energi, mendukung kesehatan mental, dan mengoptimalkan kemampuan fisik. Ini juga dapat membantu mencegah atau mengelola masalah kesehatan yang sudah ada, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Singkatnya, sangat penting bagi lansia untuk menjaga pola makan seimbang karena perubahan kebutuhan nutrisi mereka. Kebiasaan ini membantu menjaga massa otot, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, serta mencegah penyakit kronis. Dengan memprioritaskan pola makan yang kaya protein, vitamin, dan mineral, serta mengurangi konsumsi bahan yang kurang sehat, lansia dapat menikmati hidup yang lebih sehat dan memuaskan. 2. Pentingnya aktivitas mental bagi kesejahteraan lansia. Menjaga aktivitas mental sangat penting bagi lansia karena berbagai alasan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kognitif cenderung menurun, yang dapat menyebabkan masalah dalam mengingat, memecahkan masalah, dan berpikir jernih. Namun, berpartisipasi dalam aktivitas mental seperti membaca, menulis, melukis, bermain alat musik, dan menari dapat membantu menjaga ketajaman pikiran. Aktivitas ini merangsang otak, meningkatkan kemampuan kognitif dan daya ingat, serta berfungsi sebagai latihan mental yang menjaga pikiran tetap waspada dan sehat. Selain itu, aktivitas mental membawa kebahagiaan dan mengurangi stres serta kecemasan. Banyak lansia menghadapi perasaan kesepian dan depresi, terutama jika mereka mengurangi keterlibatan dalam aktivitas atau kehilangan teman dan anggota keluarga. Dengan terlibat dalam hobi dan aktivitas sosial, mereka dapat merasakan pencapaian yang memberikan kepuasan, menawarkan ketenangan dari kekhawatiran sehari-hari, serta membantu mereka merasa lebih bahagia dan rileks. Berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan kerja sukarela juga memberikan manfaat besar. Ketika lansia berinteraksi, berpartisipasi, dan bekerja sama dengan orang lain, mereka memperkuat keterampilan sosial mereka dan membangun hubungan yang bermakna. Interaksi sosial ini sangat penting bagi kesejahteraan mental mereka, karena memungkinkan mereka merasa dihargai dan diakui, meningkatkan harga diri, serta mengurangi perasaan kesepian dan keterasingan. Selain itu, dengan berkontribusi pada komunitas mereka, lansia merasakan tujuan hidup dan kepuasan pribadi. Singkatnya, menjaga otak tetap aktif sangat penting bagi lansia karena membantu mempertahankan keterampilan kognitif mereka dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Berpartisipasi dalam aktivitas ini memberikan stimulasi mental, mengurangi stres dan kecemasan, serta mendorong interaksi sosial dan pertumbuhan pribadi. Dengan tetap aktif secara mental, lansia dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan memuaskan, merasa lebih terintegrasi dan dihargai dalam komunitas mereka. Pendekatan holistik terhadap kesehatan mental ini memastikan bahwa mereka tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Seiring dengan menurunnya kapasitas fisik secara bertahap setelah usia 70 tahun, penting untuk fokus pada cara berjalan. Pertama-tama, keseimbangan harus dijaga dan batas tubuh dalam aktivitas fisik harus dipahami serta dihormati, terutama bagi lansia. Rekomendasi untuk berjalan 10.000 langkah sehari sebagai standar kesehatan yang baik cukup populer, tetapi tidak selalu berlaku untuk semua orang. Saran ini, meskipun bermaksud baik, tidak mempertimbangkan perbedaan individu dalam kondisi fisik dan daya tahan. Bagi lansia, berjalan terlalu banyak justru dapat lebih merugikan daripada menguntungkan. Seiring bertambahnya usia, sendi dan tulang menjadi lebih rapuh, dan berjalan berlebihan dapat memberikan tekanan besar pada area tersebut, meningkatkan risiko artritis dan osteoporosis. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa sakit, membatasi pergerakan,
dan secara signifikan mengurangi kualitas hidup. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang mendukung kesehatan tanpa menyebabkan cedera. Para ahli menyarankan bahwa target yang lebih realistis bagi lansia adalah berjalan antara 7.000 hingga 8.000 langkah per hari. Rentang ini dianggap cukup untuk memberikan manfaat aktivitas fisik, seperti kesehatan jantung yang lebih baik, suasana hati yang lebih positif, dan tingkat energi yang lebih tinggi, tanpa membebani tubuh. Menyesuaikan target kebugaran sangat penting, karena apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak efektif bagi orang lain, terutama seiring bertambahnya usia. Mendengarkan sinyal tubuh dan menyesuaikan tingkat aktivitas sesuai dengan kebutuhan individu membantu menjaga kesehatan dan kebugaran dalam jangka panjang. Selain itu, pendekatan yang lebih fleksibel terhadap olahraga dapat membantu mengurangi stigma atau rasa bersalah yang mungkin dirasakan beberapa lansia jika tidak mencapai target 10.000 langkah. Alih-alih merasa tertekan untuk memenuhi angka tertentu, mereka dapat fokus pada apa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mendorong gaya hidup aktif yang lebih positif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, memahami bahwa kapasitas fisik bervariasi dari satu individu ke individu lainnya sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan, terutama di usia lanjut. Dengan menyesuaikan tingkat aktivitas sesuai kebutuhan masing-masing, lansia dapat memperoleh manfaat dari olahraga tanpa membahayakan kesehatan mereka. 2. Postur yang benar saat berjalan. Menjaga postur yang baik saat berjalan sangatlah penting, terutama bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi lebih rentan terhadap cedera dan berbagai masalah kesehatan. Mengadopsi postur yang benar saat berjalan dapat secara signifikan mengurangi risiko cedera sendi, yang umum terjadi pada tahap kehidupan ini. Ketika lansia menjaga dada tetap tegak, kepala terangkat, dan menggunakan tangan saat berjalan, mereka mengaktifkan otot-otot secara lebih efektif, yang meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Postur yang salah saat berjalan, seperti menaruh tangan di belakang punggung atau melangkah terlalu lebar, dapat menyebabkan berbagai masalah. Kebiasaan ini dapat memberikan tekanan berlebih pada sendi, terutama lutut dan pinggul, yang lebih rentan seiring bertambahnya usia. Tekanan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan meningkatkan risiko jatuh, yang merupakan masalah serius bagi lansia. Jatuh dapat menyebabkan cedera parah, seperti patah tulang, yang secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas hidup dan mobilitas. Selain itu, menjaga postur yang benar sangat penting untuk memastikan keselarasan tulang belakang yang optimal. Tulang belakang yang sejajar dengan baik membantu mencegah nyeri punggung, yang umum terjadi pada usia lanjut. Mengadopsi postur yang benar saat berjalan memastikan distribusi berat badan yang seimbang, mengurangi tekanan berlebihan pada sendi tertentu. Selain itu, berjalan dengan postur yang baik meningkatkan efektivitas pernapasan. Dengan dada tegak dan kepala terangkat, paru-paru memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang, sehingga meningkatkan penyerapan oksigen. Hal ini dapat meningkatkan daya tahan dan tingkat energi, membuat aktivitas sehari-hari lebih mudah dan menyenangkan. Selain itu, berjalan dengan postur yang benar dapat memberikan manfaat psikologis, seperti meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, karena menjaga tubuh tetap tegak biasanya membuat seseorang merasa lebih waspada dan optimis. Ini juga membantu meningkatkan kesehatan mental, yang sama pentingnya dengan kesejahteraan fisik. Singkatnya, sangat penting bagi lansia untuk mempertahankan postur tubuh yang benar saat berjalan. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko cedera, tetapi juga meningkatkan koordinasi motorik, mempermudah pernapasan yang lebih efektif, dan berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Mendorong lansia untuk menerapkan kebiasaan ini dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih sehat, aktif, dan memuaskan. 3. Hindari berhenti mendadak saat berjalan. Sangat penting untuk menghindari berhenti secara tiba-tiba saat berjalan karena beberapa alasan, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan. Pertama, berhenti secara mendadak dapat menyebabkan pusing. Saat bergerak, tubuh menyesuaikan diri dengan aktivitas tersebut dengan menyesuaikan detak jantung dan sirkulasi darah. Jika tiba-tiba berhenti, keseimbangan ini dapat terganggu, yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara mendadak dan menimbulkan perasaan kebingungan atau pusing. Hal ini bisa berbahaya, terutama jika berada di tempat yang dapat menyebabkan kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kedua,
Menghindari berhenti mendadak membantu mencegah tubuh mengalami panas berlebih. Saat berjalan, terutama di lingkungan yang panas, tubuh menghasilkan panas. Mengurangi kecepatan secara bertahap memungkinkan tubuh beradaptasi dan mendingin secara alami. Jika berhenti terlalu cepat, tubuh mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan suhunya, yang dapat menyebabkan kepanasan dan ketidaknyamanan. Meningkatkan dan mengurangi kecepatan secara bertahap saat berjalan juga bermanfaat bagi kesehatan jantung. Memulai perjalanan dengan perlahan memberi waktu bagi jantung dan otot untuk melakukan pemanasan, sehingga mengurangi risiko cedera dan ketegangan. Begitu pula, pendinginan secara bertahap memungkinkan detak jantung dan pernapasan menyesuaikan diri secara perlahan, yang lebih baik untuk sistem kardiovaskular secara keseluruhan. Pendekatan ini mengurangi tekanan pada jantung dan otot, menjadikan rutinitas berjalan lebih aman dan efektif. Selain itu, kebiasaan ini dapat meningkatkan pengalaman berjalan. Memulai dan mengakhiri perjalanan dengan kecepatan sedang memungkinkan seseorang untuk lebih menikmati lingkungan sekitar serta mempersiapkan diri secara mental sebelum dan setelah berolahraga. Hal ini menjadikan aktivitas berjalan lebih menyenangkan dan mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, sangat penting untuk menghindari berhenti mendadak selama berjalan agar tetap seimbang, menghindari panas berlebih, mendukung kesehatan jantung yang optimal, dan meningkatkan pengalaman berjalan. Dengan mengurangi kecepatan secara bertahap, seseorang dapat melindungi tubuhnya dan membuat rutinitas berjalan menjadi lebih aman serta menyenangkan. Jika Anda merasa bahwa tips ini bermanfaat dan menginspirasi, silakan tinggalkan komentar dengan kata 9. Jika tidak, tuliskan 0. Kami sangat menghargai pendapat Anda. Terima kasih atas waktunya. Menikmati kebebasan selama pensiun tidak hanya mungkin, tetapi juga bisa sangat memuaskan. Dengan mengadopsi strategi proaktif untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan stabilitas finansial, Anda dapat terus menikmati hidup dengan sepenuhnya. Ingatlah bahwa selalu ada kemungkinan untuk melakukan penyesuaian yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, tidak peduli tahap mana yang Anda hadapi. Mentalitas penyesuaian dan optimasi ini sangat penting untuk memanfaatkan setiap momen sebaik mungkin. Kesimpulannya, memutuskan tempat tinggal bagi orang lanjut usia adalah keputusan yang sangat pribadi dan kompleks. Apakah mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah keluarga untuk menikmati kebersamaan yang dekat, memilih untuk tinggal dekat untuk menjaga kemandirian, atau memilih jenis tempat tinggal yang sepenuhnya berbeda? Tujuan utamanya adalah memastikan tahun-tahun terakhir mereka penuh dengan kenyamanan, kebahagiaan, dan martabat. Pilihan tersebut harus mencerminkan kebutuhan dan preferensi individu, memastikan mereka menjalani masa emas mereka di lingkungan yang memberikan kepuasan dan kesejahteraan. Proses pengambilan keputusan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mencapai keseimbangan antara kedekatan dengan orang-orang terkasih dan pelestarian otonomi pribadi. Penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, baik emosional, praktis, maupun relasional, untuk menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keadaan individu setiap orang. Keputusan ini tidak hanya harus mempertimbangkan kedekatan fisik, tetapi juga dukungan emosional dan kesejahteraan secara keseluruhan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol suka sebagai bentuk dukungan Anda. Bagikan video ini dengan teman dan keluarga yang dapat memperoleh manfaat dari informasi ini, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak konten yang mendorong refleksi tentang isu-isu penting dalam hidup. Partisipasi Anda sangat penting agar kami dapat terus menyediakan materi yang berharga dan mendukung komunitas kami. Kami sangat menghargai waktu dan minat Anda. Bagi banyak orang tua lanjut usia, keinginan untuk tinggal bersama anak-anak mereka lahir dari kebutuhan akan koneksi emosional yang erat dan rasa aman yang diberikan oleh kehidupan keluarga. Namun, kedekatan fisik saja tidak menjamin hubungan keluarga yang lebih baik. Oleh karena itu, lebih dari sekadar berbagi rumah, penting untuk membangun hubungan berdasarkan rasa hormat, kasih sayang tulus, dan dukungan emosional agar kedekatan fisik benar-benar membawa kesejahteraan. Banyak orang lanjut usia memilih untuk tinggal di dekat anak-anak mereka daripada berbagi rumah yang sama, yang memungkinkan mereka untuk tetap mandiri sekaligus cukup dekat untuk menerima kunjungan dan perawatan secara teratur. Pengaturan ini dapat membantu menghindari ketegangan antar generasi, sekaligus memberikan dukungan dan koneksi emosional yang dibutuhkan oleh orang tua maupun anak-anak. Pada akhirnya, keputusan tentang tempat tinggal di masa tua adalah hal yang sangat pribadi dan harus berfokus pada apa yang memberikan ketenangan dan kepuasan terbesar bagi setiap individu.
Jika Anda merasa topik ini menarik, kami mengundang Anda untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami. Dukungan Anda sangat penting agar kami dapat terus menyediakan konten berkualitas. Kisah kedua, menemukan kenyamanan dalam kemandirian. Elvira dan Inson, orang tua dari 2 anak, mengejutkan banyak orang dengan keputusan mereka untuk tidak pindah bersama salah satu anak mereka, meskipun keduanya tinggal dan bekerja di Hanau. Ketika tiba saatnya setiap anak membangun keluarganya sendiri, Elvira dan Inson dengan hangat mendorong mereka untuk mendirikan rumah mereka sendiri. Elvira, yang pernah menjadi menantu di masa lalu, sangat memahami kesulitan hidup bersama mertua di bawah satu atap. Pengalaman itu memperkuat keyakinannya bahwa setelah anak-anak menikah, mereka harus membangun ruang hidup mereka sendiri. 3 tahun yang lalu, ketika anak bungsu Elvira menikah tetapi belum memiliki cukup dana untuk membeli rumahnya sendiri, dia meminta izin kepada orang tuanya untuk tinggal sementara di rumah mereka. Elvira menyetujui permintaan tersebut, tetapi dengan satu syarat, mereka hanya bisa tinggal selama 3 bulan. Jika dalam waktu itu mereka belum dapat membeli rumah, mereka harus mencari opsi sewa. Bukan karena kami keras, jelas Elvira, tetapi demi kesejahteraan mereka di masa depan. Setiap generasi memiliki cara hidup yang berbeda, dan tinggal bersama dalam waktu lama dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman. Saat ini, anak sulung Elvira tinggal hanya beberapa menit jauhnya, memudahkannya untuk pergi bekerja. Sementara itu, anak bungsunya telah membeli apartemen tepat di sebelah rumah orang tuanya. Setiap akhir pekan, seluruh keluarga berkumpul di rumah Elvira dan Inson untuk menikmati makanan, tawa, dan momen berkualitas bersama. Ketika ditanya apakah mereka akan mempertimbangkan untuk pindah ke rumah salah satu anak mereka saat mereka semakin tua, Elvira dengan tegas menjawab, "Niat kami adalah menjual rumah 4 lantai ini dan menggunakan setengah uangnya untuk membeli apartemen yang lebih kecil, yang lebih mudah dirawat. Sisanya akan kami gunakan untuk masa pensiun kami. Jika suatu saat kami berada dalam kondisi yang sangat rentan, kami akan mempertimbangkan untuk mencari bantuan atau bergabung dengan komunitas lansia. Namun, tujuan utama kami adalah menghindari menjadi beban bagi anak-anak kami." Hal yang sama berlaku untuk Inson, yang memilih untuk hidup mandiri, terpisah dari anak-anaknya. Meskipun kedua anaknya yang sudah menikah mendorongnya untuk tinggal bersama mereka, Inson lebih suka tetap tinggal di rumah keluarga yang luas, tempat ia hidup sendirian. Terlepas dari segalanya, dia tetap terikat pada kehidupan di pedesaan. Dia berkata, "Di sini saya memiliki teman, dan saya sangat menghargai kebebasan yang saya nikmati. Di kota, hidup hanya sebatas pintu yang terus dibuka dan ditutup, dengan sangat sedikit interaksi pribadi." Ketika dia mengunjungi anak-anaknya di kota, dia melihat rutinitas monoton mereka. Mereka berangkat pagi-pagi, pulang larut malam, sibuk dengan komputer atau ponsel mereka. Satu-satunya interaksi mereka dengannya hanyalah salam singkat saat datang dan pergi dari rumah. Hidup di kota, dengan kesibukannya yang terus-menerus dan kekhawatiran terhadap orang asing, bukanlah sesuatu yang dia sukai. "Setiap orang memiliki gaya hidupnya sendiri," katanya, "dan saya tetap menikmati ritme kehidupan pedesaan yang tenang. Jika saya sakit, saya tahu tidak akan ada yang bisa merawat saya sepanjang hari. Solusinya adalah menyewa asisten, dan saya merasa nyaman dengan itu. Anak-anak saya bisa datang mengunjungi saya sesekali, dan itu sudah cukup bagi saya." Kisah-kisah ini mencerminkan tren yang berkembang di dunia saat ini. Semakin banyak lansia yang menjauh dari model keluarga multigenerasi tradisional. Banyak orang lanjut usia memilih untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka di tahun-tahun terakhir mereka, lebih memilih kemandirian daripada bergantung langsung pada anak-anak mereka. Alih-alih tinggal di bawah satu atap, mereka lebih suka mempertahankan otonomi atau tinggal di dekat anak-anak mereka tetapi di tempat terpisah. Mereka telah merencanakan masa tua mereka dengan hati-hati, memilih untuk hidup mandiri sejak awal setelah anak-anak mereka membangun keluarga sendiri. Mereka menawarkan bantuan saat dibutuhkan, tetapi secara umum tetap mengendalikan hidup mereka. Mereka memutuskan sendiri apa yang akan dimakan, kemana akan bepergian, dengan siapa akan bersosialisasi, dan bahkan memilih tempat tinggal untuk lansia jika itu lebih nyaman bagi mereka. Bagi mereka, kemandirian ini memastikan kehidupan yang lebih memuaskan dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan lansia untuk mempertahankan rasa kendali dan otonomi, tetapi juga memfasilitasi hubungan yang lebih harmonis, dengan menghindari potensi ketegangan yang berasal dari berbagi ruang fisik. Kemandirian menjadi cara untuk menjaga martabat dan kesejahteraan di usia tua,
Sementara hubungan keluarga tetap kuat melalui kunjungan dan dukungan timbal balik, daripada tinggal bersama setiap hari. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, gunakan angka 0 untuk membantu kami meningkatkan kualitas. Kisah ketiga, beradaptasi dengan kehidupan di panti jompo. Setelah kematian suaminya, Ibu M membuat keputusan yang berani dan sadar. Dia menjual rumahnya dan menggunakan uang pensiunnya untuk pindah ke panti jompo swasta. Keputusan ini mengejutkan anak-anaknya, yang awalnya ragu dengan gagasan ibunya tinggal di panti jompo. Mereka berpikir bahwa memiliki keluarga yang bisa merawatnya sudah cukup. Mereka takut keputusan ini bisa mencerminkan citra negatif tentang mereka, seolah-olah mereka menghindari tanggung jawab untuk merawat ibu mereka di usia tua. Namun, Ibu M menjelaskan keputusannya kepada anak-anaknya dengan tenang dan jelas. Dia menyadari bahwa, karena usianya yang semakin lanjut, gaya hidupnya tidak lagi cocok dengan rutinitas sibuk anak-anak dan cucunya. Tinggal bersama bisa menyebabkan konflik dan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak. Menghabiskan hari sendirian di rumah kosong sementara anak-anaknya bekerja, tanpa tetangga sebayanya di gedung tempat tinggalnya di perkotaan, membuatnya merasa bahwa tinggal di panti jompo jauh lebih sesuai dengan kebutuhannya. Ibu M merasa bahwa pindah ke panti jompo tidak hanya akan memberinya teman dan aktivitas yang ia butuhkan, tetapi juga akan mencegah ketegangan yang tidak perlu dengan keluarganya. Di panti jompo, ia menemukan teman sebaya dan menikmati perawatan yang baik dengan makanan yang disediakan. Anak-anaknya dapat mengunjunginya kapan saja, memberikan ketenangan dan rasa aman bagi semua orang, mengetahui bahwa masing-masing berada di lingkungan yang memungkinkan mereka berkembang. Meskipun pada awalnya anak-anaknya merasa bersalah atas keputusan tersebut, perasaan itu memudar ketika mereka melihat kebahagiaan dan kesehatan ibunya di pusat perawatan. Saat perayaan hari besar, ia biasanya menghabiskan beberapa minggu bersama keluarganya sebelum kembali ke panti jompo. Dalam kunjungannya ke teman-temannya yang masih tinggal bersama anak-anak mereka, ia berbagi pengalamannya yang positif dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan pilihan serupa, menyoroti manfaat yang ia temukan dalam situasi barunya. Demikian pula, Tuan S memilih menggunakan pensiunnya untuk tinggal di panti jompo daripada pindah ke kota bersama putranya. Anak laki-lakinya satu-satunya pindah ke kota karena pekerjaan, menikah, dan membangun keluarganya sendiri. Setelah istrinya meninggal, Tuan S mempertimbangkan untuk tinggal sendiri di rumah pedesaannya. Namun, anak-anaknya dengan gigih memintanya untuk pindah ke kota agar bisa tinggal bersama mereka. Meskipun ia setuju dengan enggan, setelah hampir 2 tahun, ia merasa seperti terjebak dalam semacam penjara emas. Hari-harinya dihabiskan di depan televisi dengan sedikit interaksi sosial. Kebebasanku untuk hidup dengan caraku sendiri semakin memudar, katanya dengan kecewa. Saat menghadapi penyakit Parkinson, Tuan S melihat sebuah program televisi tentang panti jompo dan memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi secara online. Ia menemukan bahwa panti jompo bisa menjadi lingkungan yang ideal baginya, menyediakan perawatan dan teman yang ia rindukan. Setelah penelitian ini, ia meminta anak-anaknya untuk memberinya kesempatan mencoba tinggal di panti jompo selama beberapa bulan. Meskipun anak-anaknya awalnya ragu, akhirnya mereka setuju. Yang mengejutkan semua orang, kesehatan Tuan S mengalami peningkatan yang signifikan saat ia menyesuaikan diri dengan kehidupan di antara orang lain dan menerima perawatan yang berkelanjutan. Ia akhirnya memutuskan untuk tinggal secara permanen di panti jompo, menggunakan pensiun militernya untuk menutupi biayanya. Keputusan ini membawa kelegaan besar bagi anak-anaknya, yang merasa senang melihat ayah mereka bahagia dan terawat dengan baik, tanpa harus khawatir tentang tanggung jawab sehari-hari seperti menyiapkan makanan atau mengatur perawatannya. Di masa lalu, mengirim orang tua lanjut usia ke panti jompo dianggap sebagai tindakan penelantaran dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keluarga. Namun, perspektif ini berubah seiring waktu. Semakin banyak orang tua memilih tinggal di panti jompo karena berbagai alasan. Beberapa melakukannya karena mereka sendirian, sementara yang lain memiliki anak-anak yang, karena kesibukan mereka, tidak dapat memberikan perawatan yang dibutuhkan. Selain itu, ada juga yang mencari lingkungan yang tenang untuk menikmati masa tua mereka. Yang terpenting adalah bahwa para lansia merasa puas dan bahagia dengan keputusan yang mereka buat demi kesejahteraan mereka. Sebelum melanjutkan, pastikan untuk memberi suka pada video ini jika Anda menikmatinya dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan kontennya. Sahabat sekalian,
Keputusan tentang di mana menghabiskan tahun-tahun terakhir kehidupan adalah pilihan yang sangat pribadi yang bervariasi tergantung pada keluarga dan keadaan masing-masing. Baik mereka memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka atau mempertahankan kemandirian mereka, yang paling penting di masa tua adalah mencapai kebahagiaan, menjaga kesehatan yang baik, dan mempertahankan nilai-nilai yang mendefinisikan keluarga mereka. Orang tua dapat memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka atau hidup secara terpisah, memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Tidak perlu mengikuti keyakinan tradisional bahwa anak-anak harus merawat orang tua mereka di rumah keluarga. Kadang-kadang, orang tua menemukan kedamaian dan kesejahteraan sejati dalam lingkungan yang berbeda. Hidup di usia tua bukan hanya tentang bergantung pada anak-anak, tetapi tentang menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan dalam rutinitas sehari-hari. Baik mereka memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka, mempertahankan kemandirian mereka, atau tinggal di panti jompo, yang terpenting adalah setiap lansia dapat menjalani hidup sesuai dengan preferensi mereka sendiri, menghormati nilai-nilai keluarga mereka, dan mempertahankan martabat mereka. Penuaan tidak boleh dipandang sebagai akhir dari suatu tahap, tetapi sebagai awal dari fase baru yang penuh dengan tujuan. Pada tahap ini, kita dapat menikmati setiap momen dengan kepuasan dan kegembiraan sejati. Ambil kendali atas jalan hidupmu dan cari kehidupan di usia tua yang kaya akan makna dan kebahagiaan. Jika kisah-kisah ini menginspirasi dan memotivasimu untuk bertindak, tolong balas dengan angka 9. Jika tidak, balas dengan angka 0. Pendapatmu sangat berharga bagi kami, dan kami dengan tulus berterima kasih atas waktu yang telah kamu luangkan untuk membaca pesan ini. Bagian 2, jika pasanganmu meninggal lebih dulu, ada 3 keputusan penting yang harus kamu hindari. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kamu akan menghadapi hidup jika kehilangan pasangan hidupmu? Kehilangan orang tercinta dapat membuatmu merasa tersesat dan mengalami kekosongan yang mendalam. Namun, bagaimana jika ada cara untuk tidak hanya bertahan dari kehilangan ini, tetapi juga menjadi lebih kuat karenanya? Bergabunglah dengan kami saat kami mengeksplorasi kisah inspiratif dari 3 orang yang telah melewati proses sulit ini dan berbagi pelajaran paling berharga yang mereka pelajari. Temukan bagaimana harapan bisa ditemukan kembali, bagaimana otonomi dapat dipulihkan, dan bagaimana kebahagiaan tetap bisa diraih, bahkan setelah menghadapi kehilangan yang begitu mendalam. Melalui pengalaman mereka, kamu akan belajar bagaimana menghadapi kesedihan dan membangun kehidupan baru yang penuh dengan tujuan dan makna. Hidup di dunia ini tidak dapat diprediksi. Seperti yang dikatakan Misaki, kita tidak pernah tahu berapa lama seseorang yang kita cintai akan tetap di sisi kita. Hidup seperti kereta yang bergerak, dan setiap orang hanya bisa menemanimu dalam sebagian perjalanan. Ketika tiba saatnya untuk berpisah, penting untuk merasa bersyukur atas momen-momen tak terlupakan yang telah dibagikan. Jika seseorang cukup beruntung memiliki pasangan sepanjang perjalanan hidupnya, itu harus dianggap sebagai berkah sejati. Memiliki pasangan baik di masa muda maupun di usia tua adalah anugerah yang luar biasa, meskipun tidak semua kisah cinta ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Beberapa orang harus menghadapi kehilangan pasangan hidup lebih cepat dari yang diharapkan, entah karena penyakit atau tragedi yang tak terduga. Kepergian orang tercinta meninggalkan kekosongan yang sangat besar, seolah-olah rumah kehilangan penopangnya. Meskipun menyakitkan dan penuh tantangan, waktu terus berjalan tanpa henti, dan orang yang telah pergi tidak akan kembali. Ketika menghadapi kehilangan pasangan, sangat penting untuk menemukan cara menyembuhkan diri sendiri sambil tetap menjalani kehidupan yang bermakna. 3 orang yang memiliki pengalaman dalam hal ini membagikan pandangan dan nasihat mereka kepada mereka yang berada di usia parubaya atau tua. Mereka menyarankan bahwa jika pasanganmu pergi lebih dulu, ada 3 hal yang harus dihindari agar tahun-tahun mendatang tetap bermartabat dan memuaskan. Mengikuti saran ini dapat membantumu menjadikan tahap akhir kehidupan lebih mudah dikelola dan lebih kaya makna. Pertama, sangat penting untuk tidak membiarkan diri larut dalam kesedihan yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Bayangkan kehilangan seseorang yang telah menjadi bagian integral dari hidupmu selama bertahun-tahun. Kehilangan ini sangat mendalam. Dan meskipun kenangan dapat memberikan sedikit penghiburan, mereka juga dapat memperparah kesedihan. Kisah Kalista menggambarkan perjuangan antara penderitaan dan ketahanan. Pada usia 67 tahun, ia menghadapi kehilangan suaminya yang sangat menyakitkan dan menemukan dirinya berada di persimpangan jalan. Bagaimana melanjutkan hidup ketika orang yang paling dicintai sudah tiada? Perjalanan Kalista, dari keputusasaan menuju pencarian tujuan baru, menunjukkan ketahanan jiwa manusia. Pengalamannya tidak hanya mencerminkan kesedihan,
tetapi juga kebangkitan harapan dan proses belajar kembali untuk menjalani hidup. Bergabunglah dengan kami untuk mengeksplorasi kisah mengharukan ini dan temukan bagaimana, bahkan di saat-saat tergelap, cahaya dan makna baru dalam hidup tetap bisa ditemukan. Kalista, yang kini berusia 67 tahun, berbagi kisahnya. Pada usia 64 tahun, saya kehilangan suami saya. Setiap kali mengenang saat itu, saya masih merasa sulit menerimanya. Saat itu, saya merasa seperti bayangan diri saya sendiri, seolah-olah segalanya telah kehilangan maknanya. Saya sering berharap bisa menyusulnya. Saya sering menangis hingga tertidur, terutama di malam hari saat insomnia menyerang saya. Saya menghabiskan waktu lama menatap tempat tidur besar kami, merasakan kehampaan di sisi saya. Tidak mungkin menghindari kesedihan, tetapi ketika melihat foto-foto lama kami, di mana kami tampak begitu bahagia, saya menyadari bahwa mungkin saya harus berusaha lebih keras. Suami saya tidak ingin saya tenggelam dalam penderitaan. Meskipun kesedihan begitu dalam, saya tahu bahwa air mata tidak akan membawanya kembali. Oleh karena itu, saya terus melangkah maju, meskipun dengan rasa sakit, mencoba menjalani kehidupan yang layak dan membiarkannya, dimanapun dia berada, menemukan kedamaian. Itulah cara yang harus saya tempuh. Kalista akhirnya memahami satu hal yang mendasar. Meskipun perpisahan antara kehidupan dan kematian adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan, mereka yang telah pergi tidak lagi bersama kita, sementara kita yang masih hidup harus terus menjalani kehidupan. Tidak peduli seberapa bahagianya masa lalu atau betapa berharganya kenangan itu, kita tidak boleh terjebak di dalamnya dan melupakan untuk menghargai keindahan masa kini serta janji masa depan. Belajar untuk menatap ke depan dan menikmati saat ini bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga cara untuk membiarkan orang yang telah pergi beristirahat dengan tenang. Ketika pasanganmu telah pergi lebih dulu, penting untuk tetap tenang, menemukan penghiburan, menjaga kesehatan, dan tetap berpikiran jernih tanpa membiarkan kesedihan menguasai dirimu. Secara perlahan, ubah cara berpikirmu, bangun kembali kepercayaan dirimu, dan jalani hidup yang mandiri serta penuh semangat. Tetaplah berpikiran positif, makan saat merasa lapar, tidur saat merasa lelah, nikmati jalan-jalan di taman, dan jelajahi tempat-tempat baru. Jangan terlalu bergantung pada orang lain, belajarlah untuk menikmati kesendirian dengan anggun dan bijaksana, memperkaya kehidupan batinmu, serta menikmati kesendirian seperti anggur tua yang semakin bernilai seiring waktu. Ketika merasa kesepian, carilah teman untuk mengobrol tentang berbagai hal dan temukan kepuasan dalam kebersamaan dengan diri sendiri. Dengan cara ini, tahun-tahun kesendirian bisa menjadi tahap kehidupan yang memuaskan. Menghadapi kehilangan pasangan adalah salah satu ujian terberat yang bisa dialami seseorang. Kisah Kalista menyoroti betapa pentingnya memahami dan menghadapi hal ini. Pertama, pengalamannya menunjukkan bahwa penderitaan adalah emosi universal yang tidak membedakan usia, asal-usul, atau budaya. Kisahnya mengajarkan kita bahwa merasakan kesedihan mendalam dan kesepian setelah kehilangan orang tercinta adalah reaksi yang normal dan dialami oleh banyak orang. Menyadari bahwa orang lain juga telah melalui situasi serupa dapat memberikan penghiburan, karena membuat mereka yang berduka merasa tidak sendirian dalam rasa sakit mereka. Kedua, pengalaman Kalista, dari keputusasaan hingga menemukan tujuan baru, menegaskan betapa pentingnya ketahanan. Hidup bisa membawa perubahan yang tak terduga dan menyakitkan, tetapi kisahnya menunjukkan bahwa seseorang masih bisa bangkit dan menemukan makna baru, bahkan setelah kehilangan yang besar. Pesan ini sangat penting karena memberikan harapan bagi mereka yang saat ini sedang menghadapi kesulitan serupa. Kalista menunjukkan kepada kita bahwa meskipun rasa sakit mungkin tidak akan sepenuhnya hilang, ada jalan menuju kebahagiaan dan pemenuhan diri. Pengalamannya juga menyoroti pentingnya perawatan diri dan kesehatan mental. Saat mengalami penderitaan yang intens, mudah untuk melupakan betapa pentingnya menjaga diri sendiri dan kesejahteraan mental. Keputusan Kalista untuk fokus pada kesejahteraannya, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil sehari-hari, dan mempererat hubungan dengan teman-temannya menunjukkan strategi efektif yang bisa sangat berharga bagi mereka yang menghadapi situasi serupa. Pendekatannya menunjukkan bagaimana praktik-praktik ini dapat menjadi kunci untuk mengatasi kesedihan dan membangun kehidupan yang bermakna meskipun menghadapi kesulitan. Kisahnya mendorong orang untuk mengutamakan kesejahteraan mereka, mencari dukungan, dan tidak takut untuk kembali menikmati hidup. Kisah Kalista juga menyoroti bagaimana kenangan dapat memainkan peran penting dalam proses penyembuhan. Dia menemukan penghiburan dalam melihat kembali foto-foto lama dan mengenang momen bahagia yang dia bagikan dengan suaminya.
Menghargai kenangan indah dapat menjadi alat yang ampuh dalam menghadapi kehilangan, karena memungkinkan seseorang untuk menghormati orang yang dicintai sambil tetap melanjutkan hidup. Terakhir, pengalaman Kalista menekankan pentingnya fokus pada masa kini dan apa yang ditawarkan oleh masa depan. Kisahnya menunjukkan bahwa meskipun wajar untuk merasakan kesedihan dan nostalgia terhadap masa lalu, juga sangat penting untuk mencari sumber kebahagiaan dan tujuan baru. Keseimbangan antara mengenang masa lalu dan merangkul masa kini sangat penting untuk menjalani kehidupan yang utuh, bahkan setelah kehilangan yang mendalam. Singkatnya, pengalaman Kalista menjadi pengingat yang kuat tentang ketahanan jiwa manusia. Kisahnya menyoroti pentingnya belas kasih terhadap diri sendiri, kekuatan penyembuhan dari kenangan, dan perlunya menemukan keseimbangan antara menghargai masa lalu dan menyambut masa depan. Pengalamannya memberikan harapan sekaligus panduan berharga bagi mereka yang sedang menjalani proses berduka yang kompleks. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana kehidupan orang tua lanjut usia yang tinggal bersama anak-anak dewasa mereka? Apakah mereka menemukan kenyamanan dan kepuasan, atau menghadapi tantangan dan kecemasan yang tak terduga? Dalam kisah ini, Nyonya Ember, seorang janda berusia 65 tahun, berbagi pengalamannya tinggal bersama putrinya dan kemudian memilih untuk hidup mandiri. Ceritanya memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kemandirian dan mencari kebahagiaan sejati di usia lanjut. Bergabunglah dengan kami saat kami mengeksplorasi kisahnya dan menemukan mengapa, terkadang, teman terbaik adalah diri kita sendiri. Berikut adalah pengalaman Nyonya Ember. Pada usia 65 tahun, ia berbagi. Setelah suami saya meninggal, saya menghabiskan beberapa tahun tinggal bersama putri saya, tetapi sekarang saya hidup sendiri lagi. Awalnya, saya berpikir bahwa dukungan timbal balik antara orang tua dan anak adalah sesuatu yang alami, seperti berpikir, saya merawatmu saat kecil, dan kamu menemani saya di usia tua. Namun, meskipun saya mencurahkan seluruh usaha saya untuk keluarga putri saya, yang saya alami justru semakin jauhnya hubungan kami. Seiring waktu, baik saya maupun suami telah pensiun dari pekerjaan. Saya tidak pernah mempertimbangkan untuk hidup sendiri karena saya membayangkan bahwa kami akan menua bersama. Namun, penyakit merenggut suami saya dan meninggalkan saya sendirian. Saat itu, putri saya baru saja melahirkan cucu saya, dan menantu saya menyarankan agar saya pindah bersama mereka dan berhenti dari pekerjaan saya. Saya sangat menghargai tawaran mereka dan dukungan yang mereka berikan. Saat melihat cucu saya merasa seolah-olah suami saya telah lahir kembali, yang membuat saya memutuskan untuk menghabiskan seluruh waktu dan energi saya membantu pekerjaan rumah tangga di rumah putri saya. Pada awalnya, putri saya dan suaminya memberi saya tunjangan bulanan untuk membantu biaya hidup saya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka berhenti melakukannya karena saya memiliki uang pensiun sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya. Ketika cucu saya tumbuh besar, saya menyadari bahwa pensiun saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang terdiri dari 4 orang. Saya beberapa kali memberitahu putri saya bahwa saya mengalami kesulitan keuangan, tetapi dia tampaknya tidak terlalu sabar dengan kekhawatiran saya. Terkadang dia memberikan sedikit uang, tetapi lebih sering dia lupa melakukannya. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung lebih banyak berbicara, dan berbagi ruang yang sama dengan anggota keluarga dapat menyebabkan konflik. Beberapa kali, saya merasa sulit untuk tidak mengomentari keputusan keuangan putri saya, karena dia sering berbelanja online setiap hari tanpa menyisihkan uang untuk keadaan darurat. Dalam hal pengasuhan cucu saya, putri saya dan suaminya lebih memilih membiarkannya tumbuh dengan ritmenya sendiri, sementara saya percaya bahwa anak-anak harus dibimbing dengan disiplin sejak usia dini. Seiring waktu, perbedaan pendapat ini menyebabkan semakin besarnya jarak di antara kami. Lama-kelamaan, saya menyadari bahwa putri saya dan keluarganya mulai memperlakukan saya dengan lebih sedikit kebaikan dan rasa hormat. Saat merenungkan tahun-tahun saya tinggal bersama mereka, saya memutuskan bahwa sudah waktunya untuk kembali menjalani hidup saya sendiri. Ketika saya mengusulkan untuk kembali ke rumah saya, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka akan merindukan saya, jelas terlihat bahwa mereka merasa lega dan senang dengan keputusan saya. Singkatnya, saya telah menjadi beban bagi mereka. Selama tahun-tahun ketika cucu saya masih kecil, kehadiran saya sangat diperlukan, tetapi sekarang setelah dia lebih besar, mereka merasa mampu mengurus diri mereka sendiri. Saat kembali ke rumah, saya merasakan kesepian dan kebosanan yang mendalam. Hidup, yang kini lebih tenang dan bebas dari kesibukan yang terus-menerus, membuat saya merasa kosong dan bingung karena saya merindukan dukungan emosional yang biasa saya miliki. Namun, seiring waktu,
Saya belajar untuk menghargai kebersamaan dengan diri sendiri. Saya mulai menemukan kembali minat lama. Saya mendaftar kelas kaligrafi dan melukis, serta bergabung dengan kelompok komunitas, di mana saya bertemu teman-teman baru yang memiliki minat yang sama. Minat baru ini tidak hanya memperkaya hidup saya, tetapi juga membantu saya menemukan tujuan dan kesejahteraan dalam lingkungan saya. Tanaman seperti Sansevieria, tanaman hias, dan anggrek sangat efektif dalam memurnikan udara. Tanaman ini tidak hanya menghilangkan zat beracun, tetapi juga melepaskan oksigen segar, membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi Anda dan orang-orang terkasih. Seiring dengan meningkatnya harapan hidup, banyak orang menghadapi tantangan hidup sendiri setelah kehilangan pasangan. Meskipun berbagi rumah dengan anak-anak dewasa tampaknya merupakan solusi yang nyaman, situasi ini seringkali membawa komplikasi yang tidak terduga. Kasus Nyonya Ember dengan jelas menggambarkan betapa pentingnya lansia untuk menjaga kemandirian mereka guna menghindari masalah ini. Pertama, tinggal bersama anak-anak dapat menyebabkan ketidaksepakatan karena perbedaan generasi. Pengalaman Nyonya Ember menunjukkan bagaimana perbedaan pendapat mengenai keuangan, pengasuhan anak, dan rutinitas sehari-hari dapat menimbulkan gesekan antar generasi. Ini bukan masalah yang hanya terjadi dalam budaya tertentu, tetapi juga terjadi secara global. Di Amerika Serikat, misalnya, banyak keluarga menghadapi tantangan serupa, di mana keinginan untuk mempertahankan kemandirian berbenturan dengan kebutuhan akan dukungan keluarga. Kedua, merasa menjadi beban bisa sangat melelahkan secara emosional. Pengalaman Nyonya Ember menunjukkan bagaimana, setelah bertahun-tahun mendedikasikan dirinya untuk merawat keluarga putrinya, dia mulai merasa diabaikan bahkan diremehkan. Keletihan emosional semacam ini dapat menyebabkan orang tua lanjut usia mengalami perasaan tidak berguna dan tekanan yang semakin meningkat. Dalam budaya Amerika, di mana kemandirian sangat dihargai, menghadapi kemungkinan menjadi beban bisa sangat sulit dan menantang. Ketiga, mencapai kepuasan pribadi sangat penting untuk menikmati masa pensiun yang bahagia dan sehat. Ember akhirnya menemukan kebahagiaan dalam hidupnya yang mandiri dengan menemukan kembali hobinya dan menjalin persahabatan baru. Contoh ini menyoroti pentingnya terus mengembangkan minat pribadi dan tetap aktif secara sosial, karena kedua aspek ini sangat penting untuk pensiun yang bermakna. Di Amerika Serikat, banyak lansia menemukan kepuasan dan tujuan dengan berpartisipasi dalam pusat komunitas, bergabung dengan asosiasi, atau terlibat dalam kegiatan sukarela, yang memberi mereka rasa kebersamaan dan alasan untuk merasa berharga. Sebelum melanjutkan, pastikan untuk memberikan suka pada video ini jika Anda menikmatinya dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik keberlimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan kontennya. Singkatnya, meskipun tinggal bersama anak-anak dewasa tampak seperti solusi praktis bagi orang tua lanjut usia, pengalaman Nyonya Ember menunjukkan bahwa mempertahankan kemandirian seringkali membawa kepuasan dan pencapaian pribadi yang lebih besar. Mendorong lansia untuk menjalani jalannya sendiri dan menjaga kemandiriannya dapat membawa masa pensiun yang lebih bermakna dan penuh penghormatan. Konsep ini sangat beresonansi dalam masyarakat Amerika, di mana kemandirian dan pencarian kebahagiaan sangat dihargai. Apakah Anda mempertimbangkan untuk mencari pasangan baru atau menikah lagi di usia matang? Sebelum mengambil keputusan, penting untuk merenungkan pengalaman Nyonya Fong. Pada usia 62 tahun, setelah kehilangan suami pertamanya, dia berpikir telah menemukan pendamping baru, tetapi segera menghadapi tantangan yang tidak terduga dan momen kesedihan yang mendalam. Kisahnya menjadi peringatan bagi mereka yang mempertimbangkan untuk menikah di usia lanjut. Kami mengundang Anda untuk menjelajahi risiko dan realitas pernikahan pada tahap kehidupan ini. Melalui pengalaman Nyonya Fong, Anda dapat memperoleh wawasan berharga yang akan membantu Anda menghindari penyesalan di masa depan. Pengalaman Nyonya Kelly. Nyonya Kelly, 62 tahun, berbagi kisah pribadinya. Setelah mengalami 2 pernikahan dalam hidup saya kehilangan suami pertama saya ketika saya berusia 53 tahun. 3 tahun kemudian, saya memutuskan untuk menikah lagi, tetapi pernikahan itu berakhir dengan perceraian setelah 1 tahun. Sampai hari ini, saya masih merasakan kesedihan dan kemarahan yang mendalam ketika mengingat pernikahan kedua saya. Tujuan saya menceritakan kisah ini adalah untuk memperingatkan mereka yang mempertimbangkan untuk menikah kembali setelah usia 50 tahun. Saya berencana menikmati masa pensiun saya dengan bepergian bersama suami saya setelah dia juga pensiun, dengan harapan bisa menebus waktu yang telah kami lewatkan. Sayangnya, dia meninggal karena penyakit sebelum mencapai tahap kehidupan itu. Kepergiannya meninggalkan kesedihan mendalam yang berlangsung lama.
Anak saya, menyadari betapa rendahnya kondisi emosional saya, sangat mengkhawatirkan saya dan menyarankan saya untuk pindah bersamanya agar lebih dekat. Namun, saya tidak ingin menjadi beban baginya, karena hidupnya sudah penuh dengan tanggung jawab. Untuk membantu saya kembali bersemangat, anak saya mencoba mendaftarkan saya ke klub perjalanan untuk lansia, dengan harapan dapat mendorong saya keluar dari kesedihan saya. Saya tidak ingin merepotkannya, jadi saya memutuskan untuk mendaftar sendiri di kelas tari dan pembacaan puisi. Dalam kegiatan inilah saya bertemu dengan suami kedua saya, TNG. Awalnya, hubungan kami hanya sebatas teman sekelas. Suatu hari, saat menuruni tangga, saya terkilir pergelangan kaki, dan TNG segera menawarkan untuk membawa saya ke rumah sakit dan kemudian merawat saya di rumah. Selama hari-hari ketika saya tidak bisa menghadiri kelas, dia datang setiap hari untuk melihat apakah saya membutuhkan sesuatu. Seiring waktu, kami mulai semakin dekat. 2 bulan kemudian, Tuan G melamar saya, mengungkapkan kasih sayangnya dan keinginannya agar kami berbagi hidup untuk saling mendukung. Meskipun saya merasa bahagia dengan lamarannya, saya tidak langsung menerimanya. Saya mengatakan bahwa saya harus berbicara dengan anak saya terlebih dahulu. Anak saya tidak menolak, tetapi menyarankan agar kami bertemu dengan keluarga Tuan G untuk lebih mengenal satu sama lain. Tuan G setuju, dan malam itu juga kedua keluarga berkumpul untuk makan malam bersama. Setelahnya, anak saya menyarankan agar saya mengambil waktu untuk lebih memahami situasi dan tidak terburu-buru menikah. Namun, saya yakin bahwa Tuan G adalah orang yang tepat untuk saya. Beberapa hari kemudian, kami meresmikan pernikahan kami dan saya pindah ke rumahnya. Awalnya, hubungan kami berjalan dengan baik. Meskipun saya mengurus semua pekerjaan rumah tangga, itu tidak lagi membebani saya seperti dulu. Namun, masalah mulai muncul ketika 3 teman lama mengundang saya untuk bepergian. Saya langsung menerima tanpa berpikir panjang, tetapi Tuan G tidak setuju, dengan alasan bahwa jika saya pergi, tidak ada yang akan mengurus pekerjaan rumah. Saya merasa tidak dipahami. Apakah peran saya dalam pernikahan ini hanya untuk mengurus rumah? Ini menyebabkan pertengkaran hebat di antara kami. Dia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, menyindir bahwa saya tidak berguna jika tidak mengurus pekerjaan rumah. Itu adalah pertama kalinya saya mulai meragukan pernikahan kami. Ketika saya kembali dari perjalanan, ketegangan semakin meningkat. Anak Tuan G telah berpisah dengan pasangannya dan menitipkan cucunya kepada kami. Awalnya, saya memperlakukan anak itu seperti anak saya sendiri, dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Namun, saya segera menyadari bahwa dia adalah anak yang dimanja, memiliki banyak permintaan soal makanan, sering mengamuk, dan yang paling buruk, tidak menerima saya. Setelah beberapa hari berusaha menghadapinya, saya menyadari bahwa saya tidak bisa terus seperti ini. Saya berbicara dengan Tuan G dan menyarankan agar anaknya bertanggung jawab atas anaknya sendiri. Jawaban Tuan G sangat tegas, dia menyuruh saya untuk tidak ikut campur, mengatakan bahwa saya bukan ibu dari anak itu, dan jika saya tidak bisa menghadapinya, lebih baik saya menjauh. Perkembangan ini memperluas refleksi tentang tantangan menikah di usia yang lebih tua. Seiring bertambahnya usia, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga baru menjadi lebih kompleks, terutama ketika pola hidup dan harapan sudah terbentuk. Tokoh utama menyadari bahwa berintegrasi ke dalam keluarga pasangan tidak hanya membutuhkan kesabaran, tetapi juga usaha emosional yang besar, yang dalam kasusnya akhirnya merusak hubungan. Keputusan untuk mengajukan perceraian, meskipun menyakitkan, muncul sebagai tindakan untuk mempertahankan diri dan merawat diri sendiri. Sebuah pernyataan bahwa kesejahteraan emosionalnya lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang tidak memuaskan. Proses perceraian yang relatif mudah bertolak belakang dengan kompleksitas emosional situasi tersebut, memperjelas bahwa aspek hukum mungkin sederhana, tetapi luka yang ditinggalkan membutuhkan waktu untuk sembuh. Memahami tantangan dan risiko menikah kembali di usia dewasa sangat penting karena berbagai alasan. Pengalaman Nyonya Kelly dengan jelas menggambarkan komplikasi yang dapat muncul saat mencoba menyatukan kehidupan di tahap ini. Pertama, pernikahan di usia lanjut cenderung melibatkan kebiasaan dan pandangan yang sudah tertanam kuat, yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Mengembangkan gagasan ini, ketika seseorang mencapai usia dewasa, mereka telah mengalami banyak situasi yang membentuk cara mereka bersikap, termasuk cara pandang mereka terhadap dunia dan hubungan. Kebiasaan ini, yang mungkin dulu bermanfaat atau diperlukan dalam kehidupan mereka sebelumnya, dapat berbenturan dengan kebiasaan pasangan baru, sehingga sulit untuk beradaptasi dan saling memahami.
Misalnya, preferensi dalam mengelola rumah tangga, hubungan keluarga sebelumnya, atau cara menghadapi keuangan dan kesehatan menjadi lebih sulit untuk dinegosiasikan karena didukung oleh sejarah pribadi yang panjang dan terkadang sulit diubah. Perbedaan antar individu dapat menyulitkan keharmonisan dalam hidup bersama. Berbeda dengan pasangan muda, orang yang lebih tua seringkali menghadapi tantangan lebih besar dalam menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan harapan pasangan baru. Inilah yang dialami oleh Nyonya Kelly, yang secara langsung merasakan ketegangan yang muncul akibat ketidaksepakatan dalam pembagian tugas rumah tangga dan perencanaan perjalanan. Konflik semacam ini dapat menjadi sumber stres dan frustrasi, meningkatkan ketegangan dalam hubungan dan membuat hidup bersama menjadi lebih sulit. Menarik untuk melihat bagaimana seiring bertambahnya usia, orang-orang mengembangkan rutinitas dan kebiasaan yang memberi mereka stabilitas. Mengubah pola yang telah terbentuk ini ketika memulai hubungan baru di usia lanjut bisa menjadi tantangan besar. Berbeda dengan fleksibilitas yang lebih umum ditemukan pada pasangan muda, orang yang lebih tua mungkin lebih enggan atau kurang mampu untuk beradaptasi dengan cepat terhadap keinginan dan kebutuhan pasangan baru. Hal ini dapat membuat masalah yang tampak kecil, seperti siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah atau bagaimana membagi biaya dan perjalanan, menjadi isu yang sangat penting, meningkatkan kemungkinan konflik. Selain itu, jenis ketidaksepakatan ini tidak hanya mempengaruhi dinamika sehari-hari, tetapi juga dapat memicu perasaan ketidakpuasan yang lebih dalam. Hidup bersama dengan damai tidak hanya bergantung pada berbagi ruang fisik, tetapi juga pada menemukan keseimbangan emosional dan harapan. Ketika terdapat perbedaan yang signifikan dalam aspek-aspek ini, hubungan bisa berada dalam bahaya, terutama jika tidak ditangani dengan kesabaran dan komunikasi yang terbuka. Penerimaan keluarga terhadap pasangan baru bisa menjadi tantangan yang cukup besar. Anak-anak dan cucu-cucu yang sudah dewasa, yang telah menetap dengan rutinitas mereka sendiri dan memiliki harapan yang terbentuk, mungkin merasa bahwa kedatangan pasangan baru mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Contoh yang jelas adalah Ibu Kelly, yang anak laki-laki dan cucunya, bukannya mendukung pernikahan barunya, justru membawa perhatian yang tidak diinginkan yang semakin mempersulit situasi. Ketika keluarga tidak memberikan dukungan atau menerima hubungan baru, tercipta suasana ketegangan dan rasa dendam, yang menghalangi perkembangan pernikahan yang sehat. Selain itu, persiapan emosional memainkan peran penting. Setelah kehilangan pasangan hidup, adalah hal yang umum bagi seseorang untuk merasakan kesepian dan kecemasan tentang masa depan, yang dapat membuat mereka mencari teman dengan cepat. Namun, bertindak terburu-buru bisa berisiko, seperti melewatkan tanda peringatan yang bisa memengaruhi hubungan dalam jangka panjang. Ibu Kelly membuat keputusan impulsif dengan menikahi seseorang yang hampir tidak dikenalnya, mengabaikan saran dari anak laki-lakinya yang menyarankan agar ia lebih berhati-hati dan menunggu. Tergesa-gesa ini membawanya pada kekecewaan lain dan, akhirnya, perceraian lagi. Sangat penting, sebelum memulai pernikahan baru, untuk meluangkan waktu yang diperlukan untuk sembuh secara emosional dan merenung dengan mendalam tentang kebutuhan dan harapan diri sendiri. Selain itu, dalam pernikahan antara orang yang lebih tua, masalah keuangan dan hukum seringkali menjadi hal yang umum. Masalah seperti warisan, perawatan medis, dan pembagian harta dapat menimbulkan ketegangan dan perselisihan. Meskipun dalam cerita Ibu Kelly ini masalah tersebut tidak dibahas, ini adalah pertimbangan penting bagi mereka yang berpikir untuk menikah lagi di tahap kehidupan yang lebih lanjut. Pendekatan ini menekankan pentingnya kedewasaan emosional dan persiapan praktis sebelum mengambil langkah besar seperti itu. Kesimpulannya, meskipun teman hidup di usia tua sangat penting, pengalaman Ibu Kelly menyoroti pentingnya evaluasi yang hati-hati dan reflektif sebelum mempertimbangkan pernikahan kedua. Mengenali tantangan-tantangan ini dapat membantu orang-orang membuat keputusan yang lebih informasi, yang pada gilirannya dapat mendukung hubungan yang lebih penuh dan tahan lama. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik, tetapi juga dapat memperkaya kualitas hidup dengan memastikan bahwa hubungan baru dibangun di atas dasar yang kuat dan sadar akan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan. Bagian 3. Cara mempertahankan kemandirian dan keamanan di usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, keinginan untuk mempertahankan otonomi kita dan hidup sesuai dengan keputusan kita sendiri seringkali tetap kuat. Kemandirian di tahun-tahun emas dapat menawarkan berbagai keuntungan, seperti kebebasan pribadi yang lebih besar, rasa kontrol atas hidup kita, dan kesempatan untuk mengejar hobi serta minat pribadi. Namun, sangat penting untuk mengatasi gaya hidup ini dengan perencanaan yang hati-hati dan persiapan yang cermat. Artikel ini akan memberikan saran praktis bagi para lansia yang ingin mempertahankan kemandirian mereka sambil memastikan kesejahteraan dan keamanan mereka. Melalui strategi yang dipikirkan dengan baik,
dimungkinkan untuk menikmati kehidupan yang mandiri dan memuaskan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pribadi kita. Kesehatan dan kesejahteraan sangat penting untuk menikmati kehidupan yang penuh. Penting untuk menjalani pemeriksaan medis rutin, mengelola obat-obatan dengan tepat, mengikuti pola makan yang seimbang, dan menjaga program olahraga yang konsisten, karena kebiasaan-kebiasaan ini dapat meningkatkan kesehatan umum dan kualitas hidup secara signifikan. Selain itu, mengambil langkah-langkah untuk mencegah jatuh, seperti menjaga lorong bebas dari rintangan dan memasang pegangan di kamar mandi, dapat membuat rumah Anda menjadi tempat yang lebih aman. Menerapkan praktik-praktik ini tidak hanya berkontribusi pada kehidupan yang lebih sehat, tetapi juga memfasilitasi lingkungan hidup yang lebih aman dan nyaman. Interaksi sosial memainkan peran penting dalam menjaga sikap positif dan mencegah isolasi. Terlibat dalam klub, bergabung dengan asosiasi, berpartisipasi dalam kegiatan sukarela, atau sekadar menikmati waktu bersama teman-teman dan keluarga dapat memperkaya hidup Anda secara signifikan. Selain itu, penting untuk mengikuti perkembangan teknologi agar tetap terinformasi dan terhubung dengan dunia sekitar Anda. Praktik-praktik ini tidak hanya mendorong mentalitas yang lebih optimis, tetapi juga membantu membangun dan memperkuat jaringan dukungan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan umum yang lebih kuat. Pengelolaan keuangan adalah aspek krusial untuk menjalani hidup secara mandiri. Membuat anggaran terperinci, menyisihkan dana untuk keadaan darurat, dan mempertimbangkan untuk mengambil asuransi perawatan jangka panjang dapat memberikan ketenangan pikiran dan stabilitas keuangan. Selain itu, disarankan untuk secara rutin meninjau dan menyesuaikan keuangan Anda untuk beradaptasi dengan perubahan situasi ekonomi Anda. Keamanan rumah juga harus menjadi prioritas. Memasang detektor asap, memiliki alat pemadam kebakaran, dan menyiapkan kit darurat adalah langkah-langkah penting untuk menghadapi kemungkinan kejadian tak terduga. Demikian juga, melakukan pemeliharaan rutin pada rumah Anda dapat mencegah masalah dan memastikan rumah Anda tetap dalam kondisi prima. Menerapkan praktik-praktik ini tidak hanya berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang efektif, tetapi juga melindungi lingkungan Anda dan memberikan rasa aman serta kesejahteraan yang lebih besar. Untuk meningkatkan kemandirian Anda lebih lanjut, mungkin bermanfaat untuk menyesuaikan rumah Anda agar lebih mudah diakses. Ini bisa mencakup pemasangan ramp, memperlebar pintu untuk memudahkan pergerakan, dan menambahkan pegangan di area-area kunci. Selain itu, memiliki sistem peringatan medis dapat memberikan ketenangan baik bagi Anda maupun keluarga Anda, dengan memastikan respons cepat jika terjadi keadaan darurat. Teknologi juga memainkan peran penting dalam mempermudah kehidupan sehari-hari. Dari peralatan rumah tangga pintar yang menyederhanakan tugas-tugas sehari-hari hingga platform telemedicine yang memungkinkan konsultasi medis jarak jauh, ada banyak inovasi yang dapat mendukung kehidupan yang mandiri. Namun, penting untuk berhati-hati dan menghindari potensi penipuan, memastikan bahwa teknologi digunakan dengan aman dan efektif. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan di rumah Anda, tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari Anda. Pada akhirnya, menjaga sikap positif sangat penting untuk menua dengan martabat. Dengan fokus pada keterampilan dan kekuatan pribadi alih-alih berfokus pada keterbatasan, dan dengan dikelilingi oleh pengaruh dan rangsangan positif, dimungkinkan untuk hidup dengan penuh dan mandiri. Menikmati kebebasan selama pensiun tidak hanya mungkin, tetapi juga bisa sangat memuaskan. Dengan mengadopsi strategi proaktif untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan stabilitas finansial, Anda dapat terus menikmati hidup dengan sepenuhnya. Ingatlah bahwa selalu ada kemungkinan untuk melakukan penyesuaian yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, tidak peduli tahap mana yang Anda hadapi. Mentalitas penyesuaian dan optimasi ini sangat penting untuk memanfaatkan setiap momen sebaik mungkin. Kesimpulannya, memutuskan tempat tinggal bagi orang lanjut usia adalah keputusan yang sangat pribadi dan kompleks. Apakah mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah keluarga untuk menikmati kebersamaan yang dekat, memilih untuk tinggal dekat untuk menjaga kemandirian, atau memilih jenis tempat tinggal yang sepenuhnya berbeda? Tujuan utamanya adalah memastikan tahun-tahun terakhir mereka penuh dengan kenyamanan, kebahagiaan, dan martabat. Pilihan tersebut harus mencerminkan kebutuhan dan preferensi individu, memastikan mereka menjalani masa emas mereka di lingkungan yang memberikan kepuasan dan kesejahteraan. Proses pengambilan keputusan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mencapai keseimbangan antara kedekatan dengan orang-orang terkasih dan pelestarian otonomi pribadi. Penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, baik emosional, praktis, maupun relasional, untuk menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keadaan individu setiap orang.
Keputusan ini tidak hanya harus mempertimbangkan kedekatan fisik, tetapi juga dukungan emosional dan kesejahteraan secara keseluruhan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol "Suka" sebagai bentuk dukungan Anda. Bagikan video ini dengan teman dan keluarga yang dapat memperoleh manfaat dari informasi ini, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak konten yang mendorong refleksi tentang isu-isu penting dalam hidup. Partisipasi Anda sangat penting agar kami dapat terus menyediakan materi yang berharga dan mendukung komunitas kami. Kami sangat menghargai waktu dan minat Anda.